Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, supaya tetap semangat menjadi seperti biasanya. Yang jam di mana semangat kita sudah agak menurun. Sekali lagi salam. Untuk dijawab dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam harus senantiasa bangga dengan ajarannya. Salah satunya adalah mengucapkan salam dan menjawab salam. Tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Yang belum sehat segera dirapikan. Maju ke depan, maju kembali ke belakang. Maju ke depan. Ketika antum berada di majelis ilmi memang harus diikhlaskan. Tidak boleh ada yang terpaksa hati. Karena ketika tidak ikhlas berada di majelis ilmi seperti ini misalnya, maka akan menjadi sia-sia. Pahala tidak dapat, ilmu juga tidak nyambung. Harus ikhlas. Kemudian juga jangan menjadi orang yang sombong, merasa dengan apa yang akan disampaikan oleh siapa. Kita merasa dan memandang bahwa itu tidak perlu bagi kita, atau kita merasa bahwa kita sudah mengetahui lebih dulu. Maka ikhlaskan hati supaya kita dapat pahala ilmunya nyambung. Kemudian misalnya di masjid, maka pahalanya bisa double. Selain pahala untuk ilmu dapat, kemudian juga bisa ditambah dengan mendapatkan pahala itikaf. Makanya kalau belajar di masjid, di sampingnya belajar, yang juga itikaf. Yang luar biasa. Yang masjid merupakan khairul biqah. Masjid merupakan tempat yang terbaik. Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. أبنائي وبناتي خالصات طلاب وطالبات yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang kedua dari agenda daurah ini dan pada sesi yang kedua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan ketabahan kepada kita pada antum tentunya. Antum masih tabah untuk tetap mengikuti agenda daurah ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Tentunya mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai bagian dari amal soleh antum semua di sisi Allah Subhanahu menjadi pemberat untuk timbangan amal baik atau amal kebaikan nanti saat mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu atau di antara penyebabnya kenapa mungkin sebagian orang itu tidak terlalu bersemangat untuk menyambut peluang kebaikan, memanfaatkan seluruh peluang di mana dia bisa melaksanakan perbuatan dan perbuatan kebaikan pada peluang itu. Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah keyakinan terhadap hari akhirnya masih sangat dangkal. Salah satu yang akan dialami dan didapati oleh setiap hamba di hari akhir adalah yang namanya mizan. Setiap amal orang itu akan dimizan, akan ditimbang. Ketika misalnya kebaikannya lebih berat, maka dia akan bahagia. Amal fakulah mawazin mawazin kalau ternyata kebaikannya lebih ringan dan keburukannya lebih banyak, dia akan sengsara. Dan kalau misalnya kekurangan itu baru disadari dan diketahui saat betul-betul dimizan, saat betul-betul dihisab, maka pada saat itu yang ada benar hanya
menghisap diri kalian saat kalian di dunia. Sebab ketika kalian menghisap diri saat kalian di dunia, kalian masih punya kesempatan untuk memperbaikinya saat mendapatkan kekurangan, untuk menambahnya saat mendapatkan amal kita ternyata bolong-bolong. Janganlah menjadi orang yang menyesal dan penyesalannya terlambat. Ikhwan, abna'ul walad Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang mengatur seluruh sisi dan sendi kehidupan manusia, dari mulai akidah, ibadah, syariah, akhlak, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perpolitikan, termasuk Islam mengatur pergaulan, baik pergaulan muslim dengan muslim, muslimat dengan muslimah, muslim dengan non-muslim, hatta pergaulan antara lelaki dan perempuan, atau muslim dengan muslimah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam ajaran Islam. Islam memang tidak a priori. Islam membolehkan laki-laki dan perempuan bergaul. Islam membolehkan. Tapi Islam tidak melepas begitu saja. Islam memberikan rambu-rambu. Islam memberikan batasan-batasan. Islam memberikan aturan-aturan main yang harus ditaati dan harus dilaksanakan, harus diikuti. Sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan walaupun dibolehkan dalam syariat Islam tidak menjadi pergaulan yang liar, tidak menjadi pergaulan yang bebas tanpa batas, tidak menjadi pergaulan yang tanpa aturan, tidak menjadi pergaulan yang tidak jelas. Islam itu memiliki ciri khas yang jelas. Mungkin semua agama membolehkan bahkan mengajarkan hidupnya tidak sendirian, tapi harus bersosialisasi, harus berinteraksi, harus bermasyarakat. Tapi Islam memiliki ciri khas, memiliki aturan main yang jelas, termasuk aturan main yang jelas, tata tertib yang jelas, batasan yang jelas dalam aturan main pergaulan interaksi antara laki-laki dan perempuan, sehingga pergaulannya menjadi pergaulan yang betul dalam ini ciri khasnya tetap terlihat berbaur, tapi tetap terlihat ciri khas. Kalau istilah para ulama itu ya seperti itu, walakin yatamayyazu, tetap berbaur, akan tetapi ciri khasnya jelas. Seperti ikan di lautan, dia tetap hidup bersama yang lain, tetap hidup di tengah-tengah lautan yang dalam dan luas dan seluruh airnya asin, tapi ikan tidak ikut menjadi asin. Maka dalam hal ini bahwasanya kita harus bangga dengan ajaran Islam yang meyakini kebenaran. Islam tidak a priori terhadap apa yang menjadi fitrah dan naluri kita. Kita bergaul tentunya tidak hanya dengan sesama saja, maksudnya sesama jenis, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki enggak. Tapi Islam tidak menggauli bahwasanya dalam hal ini dibolehkan dalam ajaran Islam pergaulan antara lelaki dan perempuan, tapi tidak dilepas begitu saja. Ada batas, ada aturan main yang harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka pergaulan itu akan menjadi pergaulan yang liar, akan menjadi pergaulan yang penuh dosa, akan menjadi pergaulan yang bisa berujung dengan penyesalan, dan penyesalan itu tentunya tidak ada berat, tidak ada ketika penyesalannya terlambat. Maka salah-salah abna'ul walad dalam kesempatan kali ini, tema yang akan kita coba kaji bersama terkait dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Saya berharap nanti 10 menit menjelang akhir, atau 10 menit sebelum setengah 12, saya berharap antum bertanya. Saya berharap antum bertanya. Kalau antum tidak bertanya, berarti antum sudah paham. Tinggal saya lihat. Baik, ada konsep dasar umum terkait dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Bisa dilihat dalam surah Al-Isra ayat 32.
harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau antum sekarang usia 17 tahun, misal, kalau pun dipanggil, berarti kan antum 2 tahun saja yang harus antum pertanggungjawabkan. Karena amal perbuatan antum baru ditulis dan dihitung sejak usia 15 tahun. Kalau perempuan sebagai anak 9 tahun atau sejak haid. Kalau saya misalnya lahir tahun 70, sekarang 2020, berarti saya 50 tahun. Dikurang 15 tahun, berarti berapa? 35 tahun saya bersama Malaysia. 35 tahun berarti seluruh gerak dari keluarga saya, ucapan dan perbuatan saya, bahkan perbuatan hati saya sudah dicatat. Dan ketika saya bersama Allah dipanggil di usia 50 tahun ini, berarti saya harus bertanggung jawab selama saya selama 35 tahun. Maka antum menjadi generasi muda, generasi muda, menjadi harapan bangsa, para orang tua, harapan masyarakat. Maka rajinlah memetik masa depan, mendesain masa depan dengan baik. Karena masa depan tidak bisa dinanti, masa depan harus dirancang, masa depan harus didesain sejak sekarang didesain. Apakah antum ingin menjadi orang yang terhormat di masyarakat? Apakah antum ingin menjadi orang yang bisa. Itu antum sendiri tentunya yang menentukan. Adapun kami di pesantren dimanapun tentunya hanya memberikan pandangan arahan dan nasihat. Selebihnya antum sendiri yang menentukan. Antum sendiri yang mengambil pilihan. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi. Setiap pilihan ada resiko. Termasuk saat antum memilih dan mengambil jalan sendiri ketika bergaul antara laki-laki dan perempuan. Konsep dasar secara umum dalam surat Al-Isra ayat 32 ini Allah berfirman, kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu sesungguhnya perbuatan zina itu karena fahishatan teramat keji, puasa sabila dan teramat buruk di jalan atau dan merupakan jalan yang teramat buruk. Makanya Islam memberikan jalan yang maslahat, jalan yang syar'i, jalan yang bermanfaat, jalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nikah. Kalau memang sudah ingin berdua, ada pendamping, ada partner hidup, ya sudah. Islam memberikan jalan keluar yang maslahat, yang baik, tidak meresahkan masyarakat, tidak menyakitkan bagi keluarga dan juga umat. Islam memberikan jalan keluar. Nikah halal. Tidak punya biaya, bisa nikah. Umat Islam harus nikah. Bagi yang memang ingin nikah, kemudian tidak punya biaya. Tapi Allah sudah menjamin bahwasanya ada 3 orang yang wajib bagi Allah untuk membantunya. Salah satunya adalah perempuan atau laki-laki ingin membangun rumah tangga dengan tujuan untuk apa? Untuk menjaga kesucian diri. Daripada kesucian diri terus ternoda, Bismillah ya Allah, aku nikah. Wajib bagi Allah untuk menolongnya. Dalam penjelasannya itu kata Rasulullah, salah satu yaitu Allah atau hakun Allah ketika berkorban yang wajib bagi Allah. Dan di antaranya adalah rajulun yakhduru 'ala nikah wa yuridu bil 'afw. Seorang melakukan akad nikah dan tidak ada yang diinginkan kecuali menjaga kesucian diri. Maka dalam hal ini Islam melarang untuk melakukan perbuatan zina. Dan itu adalah ini dan jalan yang kita mampu. Maka Islam memberikan jalan keluar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah mungkin si iblis, si syaitan, la'natullah alaihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu apakah mungkin si iblis langsung bisa ketika menggoda lagi, kata si iblis itu, Ahmad, lihat kamu bodoh amat, itu perempuan cantik langsung
Kamu bodoh amat sih dianggur itu perempuan cantik, cakep, anggun, sampai dong. Langsung aja ada zina. Tidak bakal begitu sih, bodoh. Tersitis pelan-pelan menggodakan sehingga tanpa terasa, tanpa disadari sesungguhnya dua orang itu sedang berdiri pada jurang penistaan yang sesungguhnya. Makanya yang dimaksud wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, di sini maksudnya kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, kata beliau di sini adalah ada nahyu yashmulu an-nahya an jami'i muqaddamati wa dawa'ihi. Kata beliau bahwa larangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah larangan untuk mendekati, terlebih melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan seseorang dan menjembatani seseorang pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Dan tadi si iblis tidak akan langsung bersaja, tidak bakal. Makanya larangan yang dimaksud di sini adalah janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan sikap dan tindakan yang akan menjerumuskan kalian, menggiring kalian, menyeret kalian pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Baik. Ini maksudnya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah apa saja memang yang menjadi aturan main yang ditentukan dalam syariat Islam, di mana itu menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya menyampaikan dulu kisah yang dinukil oleh para ulama tafsir, yang terkait dengan ayat ini, wala taqrabuz zina dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, izinli zina. Kata laki-laki tersebut, ya Rasul, izinkan aku untuk berbuat zina. Misalnya bila diizinkan untuk berbuat zina, kata laki-laki, ya Rasul, izinkan aku untuk berbuat zina. Kita juga asa aneh mendengarnya, dengan kita sahabat pun pada saat itu spontan semua pandangan sahabat tertuju pada orang itu. Mungkin kalau zaman sekarang gila kali anak minta diizinin berbuat zina. Memangnya zina itu apaan? Zina itu seorang. Nah, kemudian kata mereka para sahabat, mah, artinya diam loh. Kata sahabat itu enak aja gitu. Kemudian Rasulullah SAW dalam diri tidak menghargai sahabat itu. Malah Rasulullah menyuruh agar sahabat itu mendekat. Kemudian sahabat itu mendekat. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Rasul, apakah Rasul bertanya kepada pemuda itu, kata Rasul, apakah kamu rela kalau seandainya seseorang itu, kata Rasul, apakah kamu rela kalau seseorang itu menzinai ibumu sendiri? Kemudian kata laki-laki, ya Rasul, nanti dulu. Demi Allah, aku yang akan menjadi jaminan untuk aku tidak rela kalau seseorang menzinai ibu. Kemudian kata Rasul, begitu juga orang lain tidak akan rela kalau ibunya dizinai. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada pemuda itu, apakah kamu rela kalau misalnya putrimu, anakmu sendiri, putri yang kamu kasih dan ada dizinai oleh orang lain, oleh seorang laki-laki? Kata pemuda itu, demi Allah ya Rasul, aku yang akan menjadi jaminan untuk aku tidak rela kalau putrimu dizinai oleh orang lain. Kata Rasul, tidak orang lain
istrinya dizinahi atau kamu berzina dengan istrinya. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah kamu rela kalau misalnya saudara perempuan dizinahi oleh laki-laki oleh seseorang, maka kata laki-laki itu, kamu yang Rasul tidak rela. Kata Rasul begitu juga, orang lain tidak akan rela pastinya saudara perempuan dizinahi. Sampai kepada kata Rasul, apakah kamu rela dirimu dizinahi oleh laki-laki, oleh seorang laki-laki? Kata pemuda itu, ya Rasul, aku tidak rela kalau dirimu dizinahi oleh seseorang. Kata Rasul begitu juga, orang lain tidak akan rela. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memegang pundak atau dada dari laki-laki itu atau pemuda itu sambil berdoa kepada Allah untuk pemuda itu. Doanya untuk pemuda itu kata Rasul, Allahumma firdan lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjah. Kata Rasul, ya Allah, ampunilah dosa pemuda itu. Ya Allah, bersihkanlah, jernihkanlah, sucikanlah hati dan jiwa pemuda ini. Ya Allah, jagalah, peliharalah kemaluan dari pemuda. Rasul mendoakan. Tentunya dalam ini doa Rasul tidak akan pernah oleh Allah SWT. Sehingga kata pemuda itu atau di dalam penjelasan itu, di kisah itu, maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak pernah menoleh kepada perbuatan zina sedikit. Sejak itu pemuda itu taubat, nyadar, soleh, taubat nasuha. Dia tidak sedikit pun mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa mengiringnya pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Ikhwah, abnai wa banatullah wa talibah. Kemudian ada beberapa hal, ada beberapa aturan yang perlu dipahami, perlu disadari, kemudian ditaati dalam konteks atau dalam masalah pergaulannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan menikah. Pertama adalah dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, terus saya tanya, kalau antum tidak nanya nanti, saya tanya, antum tidak bisa jawab, mau ada hadiah. Kemudian kalau antum bisa jawab, bukan ada hadiah. Kemudian yang pertama adalah harus menjaga pandangan. Di pandangan ini adalah awal yang harus dijaga. Jika kalau ini saya bilang bahwa dari mana turunnya, dari sawah ke ladang, dari mana datangnya cinta, dari mana turun ke hati, apa itu? Oh, dari mana datangnya cinta? Dari darat turun ke sawah. Nah, maka yang pertama kali harus dijaga adalah pandangan. Ini pandangannya harus dijaga, jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau lagi bawa motor di jalan, kendaraan harus fokus. Jangan lihat kiri kanan, fokus ke depan. Harus menjaga pandangan. Terkait dengan hal ini, bahwasanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur. Sendirian surah An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina." Kata Allah kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, lil mu'minin, bagi laki-laki yang beriman atau bagi orang-orang yang beriman dan kalangan laki-laki. Katakan kepada mereka, apa yang saya katakan kepada mereka? Kata Allah, katakan kepada mereka, ya kuntu min absarihim. Hendaklah kaum mukminin yang laki-laki itu ya kuntu min absarihim, menjaga, menahan, mengendalikan, memelihara dalam
pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan juga hendaklah mereka menjaga apa? Kelamin mereka, tempat diri mereka. Di melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita hamba-Nya yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun juga dari kalangan perempuan, agar senantiasa menjaga, memelihara, mengendalikan pandangannya. Nah, terkait dengan hal ini, bahwasanya mungkin kita juga terlintas atau sempat berpikir bahwasanya ketika kita berinteraksi, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kan tidak mungkin kita harus menjadi orang buta seharian, atau kita harus menjadi orang buta semalaman. Sehari semalam kita harus menjadi orang buta, pergi kemana-mana, tidak membuka mata. Tidak. Maka dalam hal ini kita harus senantiasa menjaga dan mengendalikan pandangan kita. Maksudnya dari apa? Nah, di sini jelaskan kata fala yaqulu illa ila ma al-mazlum ilaihi. Bahwasanya tidak boleh menggunakan pandangan untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk memandang lawan jenis. Kalau laki-laki memandang perempuan yang bukan muhrim, yang sudah balik. Kalau masih 2 tahun tidak apa-apa. Kemudian perempuan memandang laki-laki yang sudah balik juga bukan muhrim, itu tidak boleh. Nadhur rajuli ila mar'ati haram, pandangan laki-laki yang bukan muhrim terhadap perempuan yang bukan muhrim itu tidak dibolehkan. Begitu juga sebaliknya, pandangan perempuan yang sudah balik terhadap laki-laki yang sudah balik dan bukan muhrim itu tidak dibolehkan. Bagaimana kalau di kelas? Nah, itu masalah belajar. Maksudnya antara misal guru dengan muridnya, guru dengan murid, gurunya laki-laki, muridnya ada laki-laki, ada perempuan. Itu mah untuk mengkondisikan pembelajaran supaya kondusif selama pembelajaran boleh. Ketika guru misalnya sambil bilang, anak-anak sekarang kita akan belajar tentang ilmu nahwu. Babnya adalah bab al-mubtada wa khabar. Buka bukunya, halaman dicari saja halamannya. Halaman sekian, buka bab mubtada wa khabar. Mungkin atau keluar ke atas melihat buka bukunya atau ke bawah. Itu pengecualian boleh selama proses pembelajaran. Kalau merem, tidak kelihatan nanti siapa yang tidur, siapa yang ngantuk, siapa yang perhatian, siapa yang tidak, harus dikondisikan. Itu mah pengecualian. Atau apakah misalnya muridnya berupa lelon, murid yang perempuan maksud, apakah berupa lelon ulang melihat, jangan melihat gurunya yang laki-laki, tidak selama pembelajaran. Tapi ketika pembelajarannya sudah selesai, maka konteksnya sudah berbeda. Kembali kepada etika yang aslinya, bahwa harus menjaga pandangan. Oh, misalnya kan pandangan itu kadang-kadang ada pandangan yang tiba-tiba, pandangan yang faja'ah istilahnya. Tiba-tiba lagi melihat apa gitu, lagi nyari ayam, tiba-tiba ada yang lewat, bunga mawar, bunga desa terkenal, atau ada yang mungkin pernah terlintas dalam mimpi, ternyata ada jalan nyatanya. Tiba-tiba itu pandangan itu, bagaimana? Apakah itu berdosa atau tidak? Tidak berdosa, asal tidak dilanjutkan. Asal tidak dilanjutkan. Manusia langsung terpikir-pikir tidak boleh. Nah, para sahabatnya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan pandangan yang tiba-tiba ini, pandangan yang tidak disengaja di pasar, lagi nyari pakaian, dimakan sendiri fokus, tiba-tiba terlihat ada yang pernah kenal atau dulu pernah sama-sama belajar di sebuah lembaga pendidikan. Asa beda ayo misalnya. Jangan. Kata Rasulullah SAW,
terus dilakukan. Kemudian kata Rasulullah SAW atau kata sahabat tersebut, "Fa'amari an asrifa." Rasulullah menyuruhku untuk segera memalingkan pandangan tersebut. Memalingkannya kemana? Bebas, tidak diatur dan ayo, wala siap, wala siap, silakan, wala siap. Nah, tidak dalam merawat juga. Wala siap, ditunggu-tunggu 3 hari. Segera palingkan sebab kalau diteruskan itu sudah lewat batas, maka ditulis oleh malaikat yang sambil di sini sangat sedang begini, padahal tiba-tiba tapi ternyata diteruskan, nanti dalam kisahnya dimunculkan, klik, tinggal diklik. Kamu pernah melihat sedianya waktu kereta di tempat dengan kamu enggak, aku biasa aja, lagi dengan sesuatu cuma sebentar doang lewat itu mah langsung aja. Dia aku ya klik akhirnya kita pernah awal bisa. Kemudian bagaimana kalau misalnya sekarang nih pandangan tiba-tiba dengan pandangan pertama beda udah bedanya pandangan tiba-tiba dengan pandangan pertama misalnya ya tidak ada apa ya wes kan maksudnya kan naluri manusianya manusiawi ya kulina masa beda misalnya itu pandangan pertama, maka harusnya jangan dilanjutkan tapi segera beristighfar. Sudah mulai itu memasang jaringnya, sudah mulai memasang ranjaunya untuk menggiring kita dan menjerumuskan kita. Maka di sini pun Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Ali, Rasulullah, ya Ali, la tubbi nazaraka bil nazar, fa inna al-ula wa laysa kata Rasulullah Ali, jangan kamu ikuti pandanganmu yang pertama kemudian dilanjutkan dengan berikutnya. Kata Rasulullah, inna al-ula wa laysa untuk yang pertama tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi yang berikutnya ya, itu akan dicatat si Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jiwa dengan tidak mengubah pandangan. Lebih baik sering gunakan untuk melihat Al-Quran. Sering gunakan melihat Al-Quran sesering mungkin. Ya, kan tidak ada dalil yang mengatakan misalnya Al-Quran kalau di hadis baca Al-Quran sehari semalam 24 kali kan tidak ada. Kenapa hal yang seperti itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dijelaskan jenisnya secara terperinci, maka aturan mainnya adalah lakukan sesering mungkin, lakukan sebanyak mungkin, lakukan selama mungkin durasi waktu. Berapa kali sih aku harus baca Al-Quran? Berapa kali sih aku harus menghafal Al-Quran? Berapa lama sih aku harus menghafal Al-Quran durasi waktunya? Maka jawabannya adalah sesering mungkin, sebanyak mungkin, selama mungkin. Maka dalam ini, kalau misalnya pandangan kita ini terjaga dari pandangan yang ambil dulu, kemudian kalau mau seperti di laut, 2 rakaat sholat subuh, ada kita gelar sejadah, ambil Quran, baca Quran. Itu manfaat, maslahat akan menjadi jernih hati dan pikiran. Kata sejadah, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang pernah melanjutkan pandangan sebab itu akan berdosa. Kemudian untuk menjaga pandangan ini Rasul memberikan arahan
antara hal yang bisa membuat seseorang pandangannya sulit dikendalikan adalah ketika orang nongkrong di jalan. Nongkrong di jalan, bukan di jalan, ya, di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan. Bukan Ramadan biasanya, malam minggu, hari Sabtu, sore, cuaca bersih ya, kemudian cuaca bagus, kemudian duit punya, pakaian bersih, badan sehat, mandi sudah, nanti kan biasa nama nyari udara segar, lembut, main, kadang nongkrong di jalan. Kalau Rasul dia nongkrong di jalan, sebab banyak fitnah. Nongkrong di pinggir jalan. Setiap yang lewat kadang komentari, yang bagus dikomentari bagus, yang jelek juga dikomentari. Ayah nulis di komentari, cantik amat, anak sahas. Maka dalam kata Rasulullah SAW, dalam hadis ini kata Rasul, ia mengkaliru sama Allah. Kata Rasul, jauhilah oleh kalian duduk di pinggir jalan. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, aku jangan majelis. Ya Rasul, aku gimana? Kami sulit untuk menghindarkan diri dari nongkrong di pinggir jalan. Kami senang untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Gimana? Kamu ke kami ini hobi gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, in abaitu, kalau kamu tidak bisa atau belum bisa meninggalkan kebiasaan di pinggir jalan, maka harus ikut konsekuensinya. Harus ikut konsekuensinya dan keharusannya. Kemudian sahabat bertanya, apa konsekuensinya? Kata Rasul, berikan haknya bagi para pejalan atau laksanakan kewajiban. Kemudian para sahabat, berikan Rasulullah apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kami saat kami berada di pinggir jalan. Kata Rasulullah SAW, waqul basar. Pertama kali disebutkan oleh Rasulullah adalah menjaga. Ketika duduk di pinggir jalan, kita mungkin dia jika minta-minta, hukum minta-minta berpikir. Pastinya kan mungkin kebaturan sambil ngobrol dan berbagai dari sebagainya. Maka dalam ini untuk menjadi menjembatani agar kita terjaga dari pandangan yang diharapkan, maka antaranya adalah dari nongkrong di pinggir jalan. Kemudian kenapa juga pandangan dilarang ya dalam hal ini? Kata para ulama, pandangan akan merusak diri dan merusak jiwa. Pandangan yang diubah, pandangan yang tidak dikendalikan, pandangan yang tidak dijaga, pandangan yang tidak dilarang akan menimbulkan fiktor-fiktor dan kirjo-kirjo. Tahu fiktor ya? Tahu fiktor? Pikiran kotor. Tahu kirjo? Pikiran jorok. Jadi fiktor-fiktor kalau pandangan tidak dijaga itu iblis dihembus, dibisiki, muncullah pikiran-pikiran, muncullah lintasan-lintasan yang tidak sewajarnya ada pada lintasan, ada pada pikiran mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu konsentrasi untuk menghafal Quran dan menghafal, mengganggu konsentrasi untuk bisa berupaya khusyuk dalam sholat. Karena lintasan-lintasannya sudah terkoyak, sudah terkotori, sudah ternodai dengan tidak menjaga pandangan. Maka pandangan ini akan menjadikan hati kita bersih dan jernih kalau misalnya dijaga. Kalau tidak, maka akan menjadi racun yang bersarang di hati kita. Sebagaimana sebagian salafus saleh mengatakan, kata mereka, an-nazru sihamun sambil tidak, bahwasanya pandangan itu merupakan busur beracun yang akan nangkap pada hati seseorang atau yang dikirimkan kepada hati seseorang. Di pandangan kalau tidak dijaga, ini akan menjadi panah yang beracun yang suatu saat akan nancap pada hati seseorang. Kalau sudah tertancap pada panah yang beracun, itu akan berbahaya. Kemudian dalam ini, di sini dikatakan juga oleh bahwasanya barang siapa yang menjaga pandangannya tidak digunakan untuk sesuatu yang haram, maka kata Rasulullah, Allah akan menumbuhkan, mengirimkan, menanamkan, memberikan
Padahal nyata nuran cahaya. Sehingga logikanya kalau pandangan diumbar tidak dijaga, maka bukan cahaya yang ada dalam hati. Maka beragam dan beragam bermacam kegelapan yang akan terus menumpuk dalam hati. Sehingga kalau dalam hadis saya dikatakan bahwa Rasulullah tidak adnaba al-abd. Kalau seseorang berbuat dosa satu kali saja, termasuk mengumbar pandangan dunia, maka satu dosa yang dilakukan akan menjadi satu titik noda hitam di dalam hati. Kemudian ketika ditaubati akan kembali bersih. Tapi ketika terus dilakukan dosa itu, maka noda hitam tersebut akan menutupi seluruh bagian dari hatinya itu. Sehingga kata Rasul pada gilirannya nanti tidak ada satupun celah di hatinya. Saking banyak noda hitamnya yang bisa ditembus oleh cahaya hilang, oleh cahaya-cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasul, "Fadzalika huwa ar-ran alladzi qala Allah fil Qur'an." Itu yang dimaksud dengan ran, maksud penghalang. Seperti dalam surat yang ada kalla bal. Terus kan? Kalla bal. Rana ala qulubihim maka kata Allah, kalla sekali-kali mereka orang kafir tidaklah bersikap seperti begitu, menolak dakwah Rasulullah, menolak kebenaran, menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka begitu? Itu karena apa? Oh, dan ala qulubihim telah menghalangi mereka agar melawan mereka, maka yang situ dosa dan maksiat yang mereka. Semakin tebal noda hitam dalam hati kita, akan semakin sulit ditembus dengan cahaya kebenaran. Jika ibaratnya ibarat apa ya? Ibarat tayar atau tayar yang arus listrik kebenaran itu. Arus listrik itu kalau ditempelkan ke tangan kita tanpa ada penghalang, sekecil apapun arus listrik akan terasa ada arus listrik yang ditempel. Tapi ketika misalnya tangan kita dibuntel upaya amat tebal, sok tempel ke arus listrik. Sebesar apapun arus listrik ditempelkan di tangan kita akan terasa enak sebab penghalang terlalu kuat. Begitu juga halnya dengan cahaya kebenaran masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita dalam keadaan jernih dan bersih. Tapi kalau hati kita penuh dengan noda hitam, maka cahaya kebenaran sulit untuk bisa kita dapat. Maka salah satu upayanya adalah jaga pandangan supaya hati kita bersih, tidak ternoda, tidak penuh dengan noda hitam. Kalau nayo berada di belakang beribadah. Kemudian dalam riwayat lain diterangkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yang ila mahasini qur'ani awal marrah, thumma yaduddu basara illa asbaqallahu lahu ibadatan yadilu halawata." Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim atau musliman kemudian melihat pada mahasini qur'ani, melihat pada sosok perempuan yang cantik dan menarik baginya, ada sosok laki-laki yang ganteng dan menarik baginya kalau perempuan, kemudian itu adalah merupakan pandangan yang pertama atau pertama kali. Kemudian kata Rasulullah, dan ternyata dia berupaya untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan pandangannya, tidak ikut dengan pandangan berikutnya, melainkan dia butuh basar, menahan dan mengendalikan pandangannya. Kalau itu yang dilakukan, maka kata Rasulullah, inilah maka Allah akan menggantinya dengan nilai ibadah di dalam hatinya, di mana dia akan merasakan bagaimana nikmatnya. Bagaimana nikmat. Maka dalam ini harus senantiasa kita kendalikan pandangan. Dalam hadis lain apa namanya? Kata Rasulullah SAW, kutiba ala ibni Adam, telah ditetapkan bagi anak-anak itu bahwa setiap anggota badannya ada peluang untuk melakukan zina bagi anggota badan tersebut. Bagaimana peluangnya? Kata Rasul, bahwasanya fazinal ainaini ma'ruf, kedua mata kita bisa berzina. Zina yang kedua mata kita adalah memandang yang diharamkan. Mata bisa berzina dengan memandang yang diharamkan. Kemudian kata Rasulullah, zina yadaini al-bats, dua tangan juga bisa berzina. Zina kedua tangan adalah menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zina rijlaini, kedua kaki juga bisa berzina. Apa zina dua kaki itu melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa
sana ikhwan di sini paling juga mungkin sedikit berpapasan. Saat di sini ada ampun tinggal boleh saja kumpul ini. Ampun kita bukan menteri. Ampun pasti kita bukan menteri. Kita begitu saja. Gampang. Nanti saja kalau sudah jadi menteri, kan enak. Halal. Masih bukan polisi. Masih mencatat kebayar enak. Kita sudah halal. Dikikir kita. Dikikir ke ayo dari bantuan. Ajak menunjukkan. Maka dalam hal ini terpaksa hati-hati dengan. Kemudian ini nanti di hari kiamat kata Rasul, nanti di hari kiamat setiap mata menangis kata Rasul. Dikatakan bahwasanya kalau Rasulullah SAW kullu ainin bakat yaumul qiyamah, kullu ainin bakat yaumul qiyamah, setiap mata nanti di hari kiamat itu akan menangis. Setiap mata nanti di hari kiamat akan menangis. Kata Rasulullah SAW. Illa ainan ghaddat an ma'arid. Semua mata akan menangis kecuali satu, ainan ghaddat an ma'arid. Satu yang dikecualikan adalah kecuali mata yang senantiasa terjaga, terhindar dari pandangan atau dari memandangi yang diharamkan. Itu tidak akan menangis. Kemudian yang kedua adalah ainan syaharat fi sabilillah. Mata yang senantiasa terjaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Bangun jam 2 bukan bergadang, melaksanakan salat malam. Mulai belajar Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, berdoa kepada Allah, istighfar. Ainan syaharat. Makanya dalam mahfudzat yang dikatakan man talabal ula, teruskan. Man talabal ula, teruskan. Man talabal ula sahira raya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka dia harus bergadang untuk menyambut kemuliaan. Baik. Kemudian, nah ini ada pepatah. Maksudnya ada 5 ranjau syaitan untuk menggiring manusia pada perbuatan zina yang sesungguhnya dan diawali dari pandangan. Kata pepatah itu, nazaratun fatisamatul fakalamun famau'idun faliqahu. Ini 5 tahapan, 5 ranjau si iblis syaitan untuk menggiring dan menyeret manusia pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Yang pertama kali yang menjadi gerbang utama untuk menyeret manusia pada perbuatan zina itu adalah nazratul pandangan. Kemudian kalau nazratul ini tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dihindari dari hal-hal yang diharapkan, tadi kan nazratul itu panah yang beracun. Suatu saat nanti akan menemui sasarannya yang tepat. Nazratul kemudian fatisamatul, senyuman. Mungkin pertama kali melihat seorang perempuan bukannya senyum malah bau, gitu ya. Bahkan mungkin disengaja gitu, tapi suatu saat nanti dalam ini ketika sampai menemui sasarannya, maka akan muncul kata si iblis. Kalau yang tadi kayak yang tadi masa senyum sampai mandang itu sudah lulus si iblis. Kemudian yang ketiga adalah kalamun, ngobrolan. Kata si iblis, jangan senyum doang kayak orang gila. Kita ngobrol dong. Nah, kan muncullah kalamun. Kata si iblis juga ada lagi. Bukan yang dimana, bukan hanya baik senyum sambil pandang. Diajakin ngobrol juga mau enjoy. Ngobrolnya juga tidak 5 menit kemudian selesai. Ngobrolnya juga asik, lama. Masa cuma ngobrol doang, nggak pukul atau ngobrol janjian dong kali-kali. Maka muncul yang keempat, mau hidup janjian. Ketika ada mau'id atau janjian, maka muncullah yang kelima, liqa'un. Ketika bertemu antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka yang ketiganya syaitan. Itu memang yang harus diantisipasi. Awalnya dari pandangan. Maka salah seorang ulama mengatakan bahwasanya kenapa
dimaksud dalam ayat tadi wala taqrabu zina, maksudnya adalah jangan melakukan mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret kalian pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Di antaranya adalah mengumbar pandangan. Jangan sampai mengumbar pandangan. Kemudian yang kedua yang harus dijaga, diperhatikan ketika dalam pergaulan itu adalah menjaga pakaian. Siapa yang harus menjaga pakaian? Perempuan. Dari laki-laki kesimpul kan aurat. Dari aurat laki-laki hanya dari pusat ke lutut ya, aurat laki-laki. Tapi perempuan kan auratnya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Perempuan auratnya seluruh bagian dari aurat perempuan bukan hanya warna kulit saja. Aurat perempuan itu bentuk tubuh itu bagian dari aurat perempuan. Maka jangan pernah menggunakan pakaian yang minimalis atau ketapisasi. Jangan. Itu tidak syar'i. Maka itu pesantren dididik, dibiasakan, dibina, ditarbiyah agar pakaiannya syar'i kalau perempuan. Sehingga tidak mengundang dan mengandung. Tidak mengundang dan mengandung. Pakaiannya contoh realnya karena pakaian perempuan longgar tidak. Karena kata Rasul dalam hadis apa? Kata Rasul rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Banyak perempuan di dunia ini sepertinya dia menutup aurat, tapi sayang ketika di akhirat ternyata dia seakan tidak pernah menutup aurat saat hidupnya. Siapakah mereka? Yang tadi yang tertapisasi atau minimalis. Kalau orang itu kalau urut ditutup, anak ditutup di tengah-tengah. Kalau urut ditutup, anak ditutup, anak ditutup pinggirnya. Bisa. Asal dia bisa awasnya. Kan nanti alhamdulillah pesantren maka bisi anti merasa menganggap saya bisa tangan saya. Kalau tangan saya seperti begini, tapi kalau anti begini, ya udah, walaupun dari sini ke sini. Karena yang bukan aurat hanya ini saja. Kedua telapak tangan dari perjalanan ke depan dengan muka ini. Maka kalau alhamdulillah dari rezekinya, tapi jangan bangsa orang tua. Kalau dari rezekinya, maaf kalau dari rezekinya dilapangkan oleh Allah. Kalau beli itu, mansef ya, rezekinya aman. Jangan maksa. Itu ibadah kalau dibeli itu ibadah. Ayo masyarakat menjaga orang. Ya. Pakai kaos kaki, ya kalau kaki. Baik, itu menjaga pakaian. Misalnya pakaiannya tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh istilah ya. Tidak boleh istilah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau yang campur-campur itu kan enak ya. Gado-gado campuran kan enak tuh ya. Goyobot campuran kan enak tuh. Tapi kalau laki-laki campur baur dengan perempuan ya itu dosa. Hanya harus ada hijab supaya tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah hijab itu kan di kelas juga ada hijab. Maka kalau sudah dikasih hijab seperti begini, jangan nerobos. Itu sebagai sebagai simbol bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan yang harus terpisah, tidak boleh nyampur. Jangan nerobos dan jangan mencari-cari celah di dalamnya. Jangan sampai mencari-cari celah. Bagaimana pakai hijab nanti sitar ya, garden, pelajaran perempuan laki-laki misalnya garden panjang. Kalau lagi ngaji, kadang ada yang iseng mencari celah. Lewat kanan, tulis dikirimkan kertasnya lewat atas ya kita mencoret dari video garden. Kadang, enggak, ini bukan misalnya batas ini bukan tanpa pesan, ini ada pesan. Bahwa memang harus seperti tidak boleh campur antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa dilihat pesannya di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Kalau tadi terkait
dalam hal ini tidak bercampur, tidak istilah al-ahzab 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum aqrabu li qulubikum wa qulubihim. Rahmat wa qulubihim. Kata Allah, kalau kalian meminta sesuatu kepada lawan jenis, kepada perempuan kepada laki-laki, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhunna min wara'i hijabin. Minta dari balik hijab. Minta dari balik penghalang, jangan sampai misalnya nerobos. Ini ada penghalang, nerobos saja, jangan sampai. Minta dari balik. Tolong dong, minjem pulpen, boleh, tapi dari balik. Tolong dong, mana penghapus tadi? Tapi jangan nerobos dari balik kita. Itu aturan dalam syariat Islam supaya tidak tercampur, tidak istilah antara misalnya laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang memang itu memungkinkan dilakukan. Mendingan dari pasar, kan di pasar orang mau kebuaya khusus, misalnya syukur umahat, pasar khusus, pasar untuk para ibu. Apakah harus seperti itu? Misalnya mau khusus, misalnya supermarket untuk umahat khusus, supermarket untuk ibu-ibu itu dan ambil haraj karena syariat Islam itu dalam ini mudah Allah tidak menghendaki kesulitan, tapi Allah menghendaki kemudahan. Sehingga salah satu ruh dari syariat Islam adalah harus meniadakan kesulitan. Ya kalau misalnya harus dipisah, dibatasi, misalnya dalam ini di pasar bisa untuk ikhwan, untuk pasar dan bermanfaat. Bedanya dengan misalnya resepsi. Dalam resepsi masih baik. Kemudian keempat adalah tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh bersentuhan. Berarti harus jaga jarak. Tidak boleh berdekatan. Kan tidak mungkin hari berjauhan bersentuhan. Yang ingin bersentuhan pasti deketan. Hari diangkut, saya diangkut mati. Memang segitu-gitunya tempatnya. Kecuali kalau mau charter angkotnya sendirian. Mas Sopir, kalau nanti ada penumpang perempuan, jangan dinaikin ya. Saya tidak mau satu jok dengan perempuan dinaikin. Saya bayar, biarin, hitung saja nanti berapa ekor perempuan yang akan naik angkot ini. Saya bayar. Naik kan sudah kalau gitu. Tapi dalam ini bisa seperti itu. Kondisinya memang dalam ini. Tidak mungkin aku melakukan physical distancing. Maka dalam ini sekarang ini zaman corona ini, kalau diambil hikmahnya adalah salah satunya mendidik kita dalam konteks ini agar senantiasa menjaga jarak dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga dalam ini jarak menjaga, dalam ini tentunya hal yang berkaitan dengan persentuhan pun bisa dijaga. Dalam hadis Nabi dikatakan kata Rasul, la ayyun ana bi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillah. Kata Rasulullah, seseorang dia dipasak di kepalanya dengan pasak dari besi. Bisa seketika seseorang ditusuk kepalanya dengan pasak yang terbuat dari besi, maka tindakan itu lebih baik baginya daripada dia harus menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, daripada dia harus menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Maka ditusuk kepalanya dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada dia harus menyentuh perempuan atau laki-laki yang memang muhrim, tidak halal baginya. Maka ini harus menjadi warning bagi kita, peringatan bagi kita, tergantung semuanya. Kalau ternyata kita tidak takut dengan ancaman ini, maka dalam ini hati-hatilah. Berarti pada saat itu kita sedang tidak memiliki hati pada kita. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengutip pendapat perkataan salah seorang sahabat
Kata beliau, utlub qalbaka fi thalathati mawaqif. Kata beliau, temukan atau dapatkan hatimu dalam 3 kondisi. Temukan hatimu dalam 3 kondisi. Kalau tidak kamu menemukan hatimu dalam 3 kondisi ini, maka segeralah kamu meminta hati yang baru kepada Allah. Sebenarnya pada saat itu berarti kamu sedang tidak memiliki hati. Pertama kata beliau, temukan hatimu saat mendengar adzan. Apa yang terjadi dengan hati kita saat mendengar adzan? Ingin buru-buru ke masjid ataukah taruh atau elah istilah Sunda, elah. Ketika mendengar adzan, apa yang terjadi dengan hati? Apakah kita langsung misalnya tersentak, Allah sudah memanggil untuk bertemu dengan, untuk menghadap kepada sehingga langsung buru-buru bersiap-siap? Ataukah dari taruh? Kemudian kata beliau yang kedua adalah temukan hatimu saat membaca Al-Quran atau saat menghafal Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, apa yang terjadi dengan hati kita, dengan pikiran kita? Ingin segera shadaqallahul azim, ingin segera selesai dari membaca Al-Quran, ingin segera berhenti dari menghafal Al-Quran, atau misalnya di dalam hati dikuatkan, ya Allah, bantu aku ingin berlaku, aku ingin lebih lama lagi berinteraksi dengan firman. Terus dikuatkan jiwa, atau justru malah mengalah. Temukan saat membaca Al-Quran, saat menghafal Al-Quran. Yang ketiga kata beliau, temukan hati saat mendapatkan nasihat atau saat mendapatkan siapa rohani dari siapapun, atau saat mendapatkan taujih robbani, arahan dari Allah langsung melalui firman atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya dalam berani pojok atau di paku dengan pasal prediksi itu lebih baik daripada harus melihat dan kemudian kelima adalah tidak berduaan, tidak boleh. Kalau begitu bertiga boleh bertiga asal yang satunya tidak ninggalin. Boleh berempat, boleh asal tidak pasangan. Berempat tapi 2 pasang sama duaan. Bertiga tapi hijina misalnya antara dengan kesibukannya sendiri membiarkan duaan itu sama berduaan kholwat namanya. Itu kholwat namanya, berdua-duaan dengan laki-laki murid atau dengan perempuan murid. Tidak berduaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaquluna rajulun wa imra'atun illa fa'inna syaitan salis. Kata Rasul, tidaklah laki-laki dan perempuan berduaan dan bukan murid kecuali 3 adalah dan berduaan. Oh berduaan, bagaimana kalau berduaan? Kalau misalnya chatting gitu berduaan, kalau apakah itu bisa dikatakan kalau saya pribadi itu kalau kan itu mah sangat privasi, orang tidak tahu kita nulis apa, berkata apa dengan perempuan itu, dengan laki-laki itu, ngirim gambar apa, kalau ngirim gambar, kalau video call seperti apa ngomong, itu privasi banget. Orang tidak tahu. Karena dalam ini segala macam bentuk kholwat tidak boleh. Karena ketiganya itu adalah syaitan. Syaitan nanti akan mengiring, dia akan mengiring apa yang diinginkan laki-laki pada perempuan. Begitu kata syaitan. Aku akan menjadi utusan dari keduanya. Kemudian dilakukan, dikomporin oleh syaitan. Kemudian yang keenam, satu lagi yang terakhir. Yang keenam adalah menjaga batas intensitas komunikasi. Artinya jangan terlalu sering berkomunikasi, ngobrol dengan perempuan yang bukan murid atau perempuan dengan laki-laki yang bukan murid. Kenapa? Sebab intensitas yang sering dalam obrolan ini akan menimbulkan fitnah. Fitnah salah satunya yang harus dihindari adalah fitnah itu tadi dimanfaatkan oleh si iblis untuk menggoda. Mungkin awal-awalnya tidak ada ketertarikan, karena sering berkomunikasi, sering berinteraksi
berubah. Itu bisa muncul walaupun tadinya tidak muncul niat berbuat jahat, tidak baik. Maka oleh karenanya Rasul mengatakan, kata Rasul, maka perubahan di fitnah Allah pada bisa. Kata Rasul, walaupun mungkin sedikit tidak nyaman bagi hawa, kata Rasul, tidaklah aku meninggalkan setelahku nanti, di mana ini adalah tidaklah aku tinggalkan setelahku nanti sebuah fitnah di mana fitnah ini lebih berbahaya, lebih mengolah bagi kaum laki-laki selain perempuan. Ini perempuan merupakan ujian atau fitnah yang paling berbahaya setelah Rasulullah SAW. Tidaklah aku tinggalkan setelah wafatku ini fitnah yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya selain fitnah perempuan. Mungkin walaupun dirasa tidak nyaman, kayak ini ambil hikmahnya saja. Di perempuan muslim bisa menjaga diri dan lebih bisa memblokir diri. Dari hatinya tidak terlalu membuka diri. Jangan membuka diri lah. Itu akan aman. Makanya kalau dalam konteks perzinahan, siapa dulu yang disebut laki-laki atau perempuan? Kalau dalam konteks zina, laki-laki dan atau perempuan yang pertama kali disebut? Ya? Laki-laki atau perempuan yang pertama kali disebut? Perempuan atau laki-laki? Perempuan, coba sebutkan ayatnya. Sebutkan ayatnya terkait dengan hukuman zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wazaniyatu wazani, dan perempuan yang berzina, perempuan wazani dan laki-laki yang berzina. Ini mengisyaratkan bahwasanya dalam hal ini perempuan harus lebih menahan diri dari bersikap, cara berpakaian, cara bertingkah, cara berkomunikasi, jangan sampai misalnya mengundang. Tapi bukan berarti tentunya bahwasanya laki-laki dalam hal ini menjadi aman dan nyaman. Dan pada dasarnya sangat boleh jadi kalau misalnya si Inggris gagal dari sini, mungkin yang digoda kedua laki-laki, sehingga laki-lakinya dalam hal ini agresif menggoda. Tapi kalau laki-lakinya agresif, kalau perempuannya mampu bersikap apa istilah memblokir gitu. Tapi kalau dalam pencurian laki-laki itu wasariqut, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu kan dalam perzinahan. Maka kalau dalam kita lihat kisah Yusuf, siapa yang nyosor duluan? Yulaifa atau Yusuf? Yulaifa yang menggoda, disiasati, dipanggil Yusuf sampai pintunya ada 7 kan, untuk bisa sampai ke kamar Yulaifa. Aman, kedap suara, Yulaifa sudah siap berdandan untuk menggoda Yusuf. Dan memang niat Yulaifa. Apakah Yusuf tidak tertarik? Di Al-Quran tertarik dikatakan. Fahammat bihi wa hamma biha. Yulaifa memang senang pada Yusuf. Sebenarnya Yusuf senang pada Yulaifa. Tapi apa? Tapi agama, nilai-nilai Islam yang mampu membentengi Yusuf. Sehingga dalam ini Yusuf tidak tergoda. Betapapun Yulaifa itu menggoda Yusuf selamat dari godaan Yulaifa. Dan karena Yusuf yakin Allah akan menolongnya, pintu yang terkunci rapat terbuka dengan sendiri dengan izin Allah sampai pintu terakhir keluar pintu. Padahal kuncinya ada di Yulaifa. Ada ayat episode dan 47 episode sinetron cerita kisah Yusuf di Al-Quran yang paling lama adalah kisah Yusuf dari mulai kecil sampai dewasa sampai selesai sampai wafat sampai Yulaifa-nya berubah jadi indah ya, di sinetron berbahasa Arab. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama kali tentang Bilwalidain, saya sangat berharap bahwa untuk setiap kita dan dari ayat dan Tuhan untuk semua senantiasa memaksimalkan Bilwalidain. Tentunya yang lain adalah kita senantiasa memaksimalkan upaya untuk bisa meraih prestasi
ini terlebih tentunya di luar sana sudah selesai dari pembinaan dan pendidikan di pesantren ini. Dan pada dasarnya keberhasilan seorang santri mengalami pendidikan pesantren akan sangat ditentukan dengan bagaimana dia hidup setelah dia keluar dan selesai dari pesantren. Ketika jilbabnya tetap rapi, berarti dia sukses. Ketika menghafal Al-Quran dan membaca Al-Qurannya tidak ditinggalkan, berarti dia sukses. Saat sholatul lailnya yang tidak ditinggalkan, berarti dia sukses. Baiklah, itu saja. Kurang lebihnya maaf. Kalau ada yang mau